Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernadi, nomor mahasiswa PPG 2518626. Saya mahasiswa PPG Kemenak dari Universitas Pendidikan Indonesia. Ini identitas saya, nomor kartu peserta, dan KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk memulai pembelajaran kita di siang hari ini, semoga kita tetap semangat dan semoga kita agar senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin untuk berdoa. Istidadan labbaik duaan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqri bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Masih ingat? RAO. Alhamdulillah, laporan hasil observasi. Jadi selanjutnya Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian. Dan ketika Bapak menyebutkan nama, silahkan sampaikan perasaan kalian hari ini. Seperti apa? Atika Kisah Mumairo Alia, Hadirah bahagia. Arisan Naura Adita, Hadirah senyum. Derlia, Hadirah seru. Deandra Kirana Maharani, Hadir siap. Garizah Safa Salsabila, Hadirah happy. Mailan Julfa Askia, Hadirah rajin. Nabila Bilkis, Hadirah mandiri. Naila Marzaka Sabila, Hadirah menyenangkan.
Risa Latifatul Rohimah. Hadirah, menyenangkan. Ulia Mushafira. Hadirah, ramah. Zahira Atifah. Hadirah, gembira. Alhamdulillah kalian semua hadir dan semoga kita di pembelajaran yang ini diberikan kemudahan. Amin. Jadi adik-adik kelas 8C pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi teks eksplanasi. Jadi bisa perhatikan di Smart TV yang ada di depan. Ya, kita hari ini ingin belajar teks eksplanasi kelas 8 MTS. Ini bisa diperhatikan di layar depan. KD yang akan kita pelajari itu KD 3.9 menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Bisa diperhatikan indikator pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama 3.9.1 mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua 3.9.2 menjelaskan ciri-ciri kebahasan teks eksplanasi. Yang ketiga, indikator ketiga 3.9.3 menganalisis hubungan sebab akibat pada teks eksplanasi. Sedangkan yang terakhir atau yang keempat 3.9.4 menemukan dan menjelaskan kaidah kebahasan dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pun ada 3 sesuai dengan indikator di awal. Bahwa yang pertama mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dengan tepat setelah membaca contoh atau melihat video. Kalian dituntut untuk berpikir kritis. Di situ ada critical thinking. Terus yang selanjutnya menjelaskan ciri-ciri kebahasan teks eksplanasi dengan benar setelah berdiskusi dalam kelompok. Di situ ada kolaborasi antar teman dalam kelompok dan di situ muncul komunikasi. Selanjutnya menganalisis hubungan sebab akibat antara gagasan dalam teks eksplanasi secara mandiri. Itu juga dituntut kalian untuk berpikir kritis, critical thinking, dan selanjutnya menemukan dan menjelaskan kaidah kebahasan dalam teks eksplanasi. Jadi dengan percaya diri, di situ kalian dituntut untuk kreatif. Selanjutnya, Bapak berikan arahan bahwa kita ada 3 penilaian. Penilaian pertama itu penilaian sikap. Jadi ketika Bapak masuk ke ruangan ini, duduk, itu sudah menilai sikap kalian. Jadi sikap yang Bapak nilai itu ada kedisiplinan. Alhamdulillah kelas ini hadir semua. Terus tanggung jawab terhadap tugas dan kerjasama, kolaborasi nanti. Terus yang selanjutnya itu penilaian pengetahuan, mengidentifikasi struktur teks dan menemukan serta menjelaskan kaidah kebahasan teks eksplanasi. Nanti Bapak akan memberikan panduan dalam bentuk LKPD. Jadi nanti kalian mengerjakan asesmen pengetahuan di LKPD. Yang selanjutnya penilaian keterampilan, ketepatan analisis struktur teks, ketepatan analisis kebahasan teks dan kelengkapan analisis. Paham semua dari 3 penilaian ini? Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Selanjutnya kita akan mengamati video. Videonya jadi Bapak akan masukkan ke link.
Ya, silakan perhatikan video yang ada di depan. Banjir sudah menjadi rutinitas bagi kita di musim penghujan. Bahkan banjir di Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti dikutip dari buku Analisis Bencana untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Bencana banjir dibedakan menjadi banjir perkotaan, banjir bandang, dan banjir rob. Banjir bandang atau yang juga dikenal dengan istilah flash flood biasanya dikontrol oleh karakteristik daerah aliran sungai atau DAS dan curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Banjir jenis ini merupakan jenis banjir dengan jumlah kerusakan terbesar, bahkan hingga timbulnya korban jiwa. Hai, selamat datang di Teman Sains. Bencana banjir bandang menjadi salah satu bencana alam yang cukup sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Bencana banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air besar yang disebabkan oleh terpenuhnya aliran air di sungai ketika curah hujan lebat dan dengan intensitas yang tinggi. Banjir bandang terjadi beberapa waktu setelah hujan lebat dalam kisaran beberapa menit hingga beberapa jam dan terjadi dalam waktu yang singkat. Banjir bandang memang fenomena alam yang datang tiba-tiba, bahkan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan terutama bagi pemukiman warga hingga timbulnya korban jiwa. Ada beberapa macam penyebab terjadinya bencana ini, entah memang terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Beberapa penyebab alami terjadinya banjir bandang ialah terjadinya hujan lebat yang ada di wilayah tipologi daerah aliran sungai atau DAS serta alur-alur sungai yang rawan. Kemudian air hujan akan terbendung akibat sampah vegetasi atau longsoran. Kemudian bendungan itu akan tiba-tiba jebol dan membuat aliran sungai mengalir secara tiba-tiba. Kemudian faktor tinggi rendahnya daratan juga menjadi faktor yang sangat besar dalam menjadi penyebab terjadinya banjir bandang. Ketika air turun dari dataran yang lebih tinggi, tentunya akan semakin cepat ketika menuju ke bawah. Hal ini yang harus diwaspadai karena kuatnya arus air tersebut bahkan bisa menghancurkan tembok-tembok rumah. Penyebab lainnya adalah bertemunya dua atau lebih aliran sungai yang menjadi satu. Manusia tentu tak lepas dari semua ini. Tercemarnya lingkungan dan jenis sampah seperti plastik akan membuat aliran sungai berhambat. Ketika sampah-sampah tersangkut, maka aliran sungai akan berhenti dan volumenya makin besar. Maka hal itu berpotensi dalam menimbulkan efek berupa tekanan yang sangat besar di aliran sungai. Kemudian, penebangan hutan liar dan bangunan di era resapan air bisa membuat air hujan tersebut tidak dapat diserap dengan sempurna, maka akan meningkatkan resiko banjir bandang, terutama jika pusat dari banjir tersebut ada di perbukitan. Sebagai masyarakat, tentunya kita harus waspada akan datangnya bencana alam, termasuk banjir bandang. Dan berikut adalah cara-cara yang bisa dilakukan sebagai pencegahan terhadap banjir. Yang pertama, menata aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Kemudian, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Memasang pompa dan penggalan ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Hindari membangun rumah di dekat aliran sungai, serta bekerjasama dengan aparat setempat membersihkan lingkungan sekitar, terutama pada saluran air atau selokan agar terhindar dari sampah. Jika kita berada di area tergenang banjir, tentu ada hal-hal yang bisa dilakukan sebagai langkah awal evakuasi. Yang pertama, matikan listrik di dalam rumah dan hubungi petugas PLN untuk mematikan aliran listrik. Dan jangan lupa mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Apabila banjir beresiko membahayakan, segera mengungsi ke daratan yang lebih tinggi sedini mungkin dan pastikan rumah kita dalam keadaan terkunci dan aman. Serta jangan berkendara atau berjalan di aliran banjir yang berarus untuk menghindari terseret. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya, dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk
Demikian video mengenai banjir bandang. Jadi banjir bandang itu ada dua faktor. Pertama faktor karena ulah manusia, yang kedua faktor alam, yaitu datangnya dari Allah. Jadi semua fenomena ini, salah satunya banjir bandang, itu salah satu besaran Allah. Itu yang wajib kita imani. Jadi besaran Allah yang ditunjukkan salah satunya lewat fenomena alam. Selanjutnya dari video yang kalian lihat di atas, kira-kira apa saja yang kalian temui dari banjir bandang, sebab dan akibat? Ada yang bisa menuliskan sebabnya apa saja dan akibatnya itu apa saja? Silakan. Ya, silakan. Bisa dilanjutkan ke yang lain? Ya. Ada lagi yang menemukan sebab-sebab terjadinya banjir bandang? Ya, silakan. Lanjut. Disimak ya, berarti poin-poin mengenai terjadinya banjir bandang, sebab-sebabnya itu sudah dicatat oleh teman kalian. Berarti segala macam video selama di situ ada nilai edukasi, ada ilmu, itu bagus untuk dicatat poin-poinnya. Silakan lanjutkan. Apa itu sebab-sebab terjadinya banjir bandang? Ada lagi? Ya, silakan. Silakan nanti kalau sudah selesai lanjutkan yang tadi menyimak ya, ditulis. Ya, silakan tulis. Ya, silakan yang lain. Jika menemukan akibat dari banjir bandang atau masih ada lagi sebab yang kalian temukan di video tadi, silakan mau menuliskan yang sebab atau yang akibat. Silakan.
silakan. Akibat ini tinggal akibatnya ini yang dulu. Oke, silakan. Bagus sekali. Berarti kalian menyimak ya video yang ada di depan yang kalian tonton. Jadi Bapak ucapkan terima kasih. Ini ada beberapa sebab yang dituliskan teman-teman kalian dan ada akibatnya. Nanti Bapak akan bahas lebih lanjut. Nanti kita akan bandingkan dengan teks yang Bapak sajikan di PowerPoint. Nanti kita akan bandingkan seperti apa persamaan dan perbedaan dari kedua teks di atas. Nah, ini teks bisa Bilqis baca, tolong bacakan teks yang ada di layar depan. Silakan. Proses terjadinya tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu bencana alam yang sangat merusak dan berbahaya. Longsor terjadi ketika massa tanah, batuan, atau material lain bergerak menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Peristiwa ini sering terjadi di daerah perbukitan atau pergunungan dan biasanya dipicu oleh beberapa faktor, baik alami maupun aktivitas manusia. Proses terjadinya longsor diawali dengan meresapnya air hujan secara terus-menerus ke dalam lapisan tanah. Air ini membuat tanah menjadi jenuh dan kehilangan daya ikatnya. Selain itu, faktor seperti gempa bumi, getaran dari ledakan, atau penebangan pohon secara liar juga dapat mempercepat proses longsor. Akibatnya, massa tanah yang sudah tidak stabil tersebut tidak mampu lagi menahan bebannya sendiri, lalu bergerak secara tiba-tiba menuruni lereng. Dengan demikian, longsor merupakan bencana yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Penting bagi kita untuk melakukan mitigasi seperti reboisasi dan membangun terasering untuk mengurangi risiko terjadinya longsor. Oke, jadi teks yang ada di depan sudah dibacakan oleh teman kalian, oleh Bilqis. Jadi bisa diamati teks yang ada di monitor dengan sebab dan akibat yang dituliskan tadi setelah menonton video. Sekarang pertanyaan dari Bapak, ada tidak persamaan dari kedua teks di atas? Baik, yang pertama di monitor dengan beberapa pernyataan yang dituliskan di papan tulis. Apa persamaannya? Ya. Di video, maaf, di monitor dengan yang ada di papan tulis sama-sama Penerbangan secara luar. di pos. Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama memiliki sebab dan akibat. Nah, ya, bagus sekali. Jadi di teks yang ada di monitor, proses terjadinya tanah longsor itu ada sebab terjadinya tanah longsor dan ada akibatnya. Sedangkan yang ada di papan tulis itu dari hasil video tadi, itu juga ada sebab-sebab terjadinya banjir bandang dan akibat dari banjir bandang.
Nah, yang selanjutnya kita amati itu ada perbedaannya antara teks yang ada di monitor dengan yang ada di papan tulis. Itu apa perbedaannya? Perbedaannya yang di monitor ada pengertian dari tanda laser, tapi yang di papan tulis nggak ada pengertiannya. Iya, bagus sekali. Jadi hal-hal itulah yang menjadi struktur teks eksplanasi. Dari dua teks ini menjelaskan tentang apa? Fenomena alam. Jadi terlebih dahulu kita pahami dulu apa sih pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan mengenai fenomena baik alam maupun sosial. Nah, jadi teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi. Itu pengertian dasar dari teks eksplanasi. Jadi kalau yang di atas itu menjelaskan mengenai fenomena alam khususnya tanah longsor, sedangkan yang bawah itu menjelaskan mengenai fenomena terjadinya banjir bandang. Akan tetapi di monitor itu dijelaskan struktur teks yang pertama. Apa itu? Pernyataan umum seperti yang disampaikan oleh teman kalian. Itu sisi perbedaannya itu masuk ke dalam struktur teks yang pertama. Jadi struktur teks pertama itu adalah pernyataan umum. Dia menjelaskan secara umum tentang fenomena yang akan dijelaskan baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Sedangkan struktur teks yang kedua itu merupakan persamaan dari teks yang ada di atas dengan teks yang ada di bawah. Yaitu di situ ada sebab dan akibat atau deretan penjelas. Deretan penjelas itu berisi mengenai sebab akibat atau hubungan kausalitas. Di situ ada hubungan sebab akibat terjadinya fenomena. Sedangkan yang terakhir itu tidak ditemukan di teks bawah, tapi ada di teks atas. Dengan demikian, longsor merupakan bencana yang disebabkan oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia. Penting bagi kita untuk melakukan mitigasi seperti reboisasi dan membangun terasering untuk mengurangi risiko terjadinya longsor. Ini bagian dari struktur teks eksplanasi yang ketiga, yaitu interpretasi. Apa itu interpretasi? Ya, apa? Yang keras? Kesimpulan. Kesimpulan atau ulasan dari penulis. Itu juga bagian dari interpretasi. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Jadi yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi atau struktur kebahasaan teks eksplanasi. Jadi bisa dilihat ini tadi struktur yang tadi Bapak jelaskan. Yang selanjutnya kaidah kebahasaannya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, di situ di bagian deretan penjelas itu ada sebab akibat atau ditandai dengan adanya konjungsi atau kata hubung, kausalitas sebab akibat. Itu seperti contohnya karena sebab, oleh karena itu akibatnya. Sedangkan yang kedua menggunakan konjungsi kronologis. Ini untuk menjelaskan proses terjadinya fenomena baik alam maupun sosial. Yang ketiga menggunakan kata benda yang merujuk pada fenomena. Ini bisa juga berarti dalam masuk ke dalam kata-kata teknis di fenomena yang dijelaskan baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang keempat menggunakan kata pasif, kata kerja yang menunjukkan proses seperti terjadi, disebabkan, dipukuli. Jadi itu pasif. Jadi kalau misalkan pasif
itu berarti bisa diubah menjadi kata aktif me. Jadi seperti ini. Nah, dipukuli itu bisa berubah menjadi aktif memukuli, sedangkan dimakan menjadi memakan. Muncul pertanyaan dari Bapak, kalau di mana itu bisa tidak? Tidak bisa, karena tidak bisa memanah, berarti itu bukan kata pasif. Jadi ini beberapa kaidah bahasan atau struktur teks eksplanasi, itu ada 4, bisa kalian pahami. Terus selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Bahwa kelas ini terdiri dari 13 anak. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah membagi kelompok, bahwa kelas ini Bapak bagi menjadi 6 kelompok. Ada satu kelompok yang beranggotakan 3. Jadi minimal 2 orang dan maksimal itu 3 orang, karena 13. Jadi bisa per bangku kelompok kalian. Jadi nanti Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD ini. Nah, silakan dibaca. Ini sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi berkaitan dengan struktur teks eksplanasi dan kaidah pembahasan teks eksplanasi. Masih ingat kaidah pembahasan teks eksplanasi itu apa saja? Ada konjungsi, kausalitas atau sebab akibat. Ada konjungsi kronologis. Yang keempat ada kata benda yang merujuk pada fenomena atau kata teknis. Yang terakhir ada kata kerja pasif. Jadi kalau kalian tahu kunci-kuncinya itu apa saja, konjungsinya, terus apa saja itu kata kerja pasif, kata benda yang merujuk pada fenomena, insya Allah itu mudah. Dan mengerjakan LKPD ini, insya Allah kalian bisa mengerjakan. Terlebih kalian bekerja kelompok. Itu kelompok yang pertama. Ya, silakan merapat. Jadi silakan perhatikan kembali, silakan kalian baca LKPD itu, tuliskan nama, baca instruksi atau panduan dari LKPD itu, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau misalkan menemukan masalah bisa tanyakan ke Bapak. Silakan mulai kerjakan. Jangan lupa ya ditulis anggota kelompoknya. Jadi analisis struktur teks itu kalian bisa lihat
itu di paragraf keberapa, deretan penjelas itu di paragraf keberapa, interpretasi itu di paragraf keberapa. Terus kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya, kenapa misalkan paragraf pertama itu deretan penjelas misalkan, itu jelaskan. Paragraf kedua itu pernyataan umum misalkan, berikan alasannya. Kenapa kalian memilih misalkan paragraf kedua interpretasi atau deretan penjelas, itu harus dijelaskan alasannya. Paham ya? Ada yang mau tanya? Kelompok sebelah kiri nomor 6 bisa antar jalannya? Bisa, insya Allah bisa Pak. Untuk kelompok 5 kalau bisa lanjutkan. Jadi ini untuk yang kedua itu kan analisis kebahasaan teks eksplanasi dan sudah pelajari kebahasaan teks eksplanasi atau khusus akibat. Jadi teks yang bermaksud kontribusi sebab akibat atau kausalitas kan dari dicoret-coret saja tidak apa-apa, teksnya itu dicoret-coret itu sebagai penanda. Untuk yang lain juga coret-coret saja ya, tandai mana kontribusi kausalitas, kronologis, terus kata benda, kata kerja pasif itu ditandai saja. Soalnya itu sebagai bukti nanti ada atau tidaknya di dalam teks. Paham? Masalah sosial. Ya, paham. Jangan lupa ditandai ya di teksnya ya. Jangan lupa juga di teksnya di teks. Jadi yang berfungsi belum tidak lupa tentang coret. Itu kaitannya apa fungsinya? Ini kalimat paragraf sekian. Silakan. Saudara. Kata kerja
jangan lupa ya, buktinya ditandai ya. Misalkan konjungsi kausalitas itu berada di paragraf berapa, di kalimat berapa. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang tanya, kalian bisa langsung membuktikan. Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 6 sudah, yang belum. Kelompok 5 3 dan 1. Ya, kita tunggu teman-temannya. Ya, kurang lebih 3 menit lagi ya, selesai. Jadi silakan diskusikan lagi biar cepat ketemu apa itu struktur teksnya dan struktur atau kaidah bahasanya. Sudah selesai. Jadi tinggal nomor 1 dan 3 ya. Jangan lupa namanya itu nama lengkap ya, jangan nama sebutan, nama lengkap, tulisan nama lengkap. Ya. Jadi nanti ketika akan presentasi silakan bawakan 2 kursi di depannya. 2 kursi saja. Jadi nanti kursi itu bergantian di depan. Kita bertiga. Nanti tambah kursi kalau bertiga, khusus yang bertiga. Oh, berarti yang bawah. Iya, betul. Kan teman berjalan. Ya. Nanti di pos. Ya, udah selesai semua kelompok 1 dan 3. Oke. Jadi kita lanjut ke presentasi. Jadi presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan bawa 2 kursi di depan untuk presentasi. Kita tolong bawakan 2 kursi di depan. Silakan baca teksnya agar semua teman-teman yang ada di belakang bisa kita di zaman teknologi harus memanfaatkan teknologi. Masya Allah. Ya, silakan. Ini spinner ini sudah Bapak ketik ke dalam 6 kelompok. Bapak putar sekarang. Silakan perhatikan. Nah, kelompok ketiga siap untuk maju. Silakan, kelompok ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan mengidentifikasi struktur teksnya. Pernyataan umum, paragraf ke-1. Mekanisme terjadinya erupsi gunung berapi. Gunung meletus atau erupsi adalah peristiwa pelepasan materi dari dalam perut bumi, seperti lava, gas, dan bumi vulkanik. Fenomena ini sering kali terjadi pada gunung api yang masih aktif. Letusan gunung berapi merupakan proses alam yang kompleks dan memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan. Proses meletusnya gunung berapi dimulai dari magma yang berada di dalam perut bumi. Karena adanya tekanan yang sangat kuat, magma tersebut berusaha mencari jalan keluar melalui celah-celah di kerak bumi. Seiring waktu, tekanan dari magma terus meningkat. Apabila celah tersebut sudah tidak mampu menahan tekanan, maka akan terjadi letusan tersebut. Setelah letusan pertama, biasanya akan diikuti oleh letusan-letusan susulan. Letusan gunung berapi berbahaya, tapi di sisi lain, tanah yang terkena abu vulkanik akan menjadi sangat subur. Oleh karena itu, di sekitar gunung berapi banyak terdapat lahan pertanian yang subur. Bagian struktur teks, pernyataan umum, paragraf ke-1. Penjelasan singkatnya, karena memberitahu tentang fenomena alam yang seringkali terjadi dan masih aktif. Deretan penjelasan, paragraf ke-2. Menjelaskan isi teks tentang erupsi gunung berapi. Interpretasi, paragraf ke-3. Karena terdapat simpulan yaitu gunung berapi berbahaya, tetapi di sisi lain tanah yang terkena abu vulkanik akan menjadi subur. Konjungsi sebab akibat. Karena apabila. Konjungsi kronologis dimulai dari sering waktu setelah kata benda yang merujuk pada fenomena erupsi gunung berapi, magma, lava. Kata kerja pasif dimulai diikuti dicari. Sekian. Jadi itu hasil kerja kelompok 3. Silakan teman-teman yang di belakang untuk menanggapi hasil kerja temannya yang ada di depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi hasil presentasi kelompok 3. Berdasarkan hasil presentasi dari kelompok 3, sudah sangat bagus dan sangat jelas. Ya, alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh teman kalian yang ada di belakang, bahwa memang benar hasil dari presentasi kelompok 3 sudah sangat baik, lengkap, karena di situ sudah ada struktur teksnya. Tadi sudah dijelaskan, pernyataan umum ada di paragraf pertama, terus deretan penjelasan itu ada di paragraf kedua, interpretasi itu ada di paragraf ketiga, dan konjungsinya juga sudah dijelaskan. Konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, kata benda yang merujuk pada fenomena, dan kata kerja pasif. Oke, selanjutnya terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasinya. Silakan tangan kepada kelompok 3. Lanjut, silakan duduk kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok yang selanjutnya. Kita lihat kelompok keempat. Silakan. Maju.
Oh iya, silakan. Ya, nanti kelompok yang ada di belakang menanggapi pasangannya atau kelompok yang ketiga tadi, atau bisa yang lain juga menanggapi. Silakan. Silakan sampaikan hasil presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan hasil lembaga kerja strategi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Mekanisme terjadinya erupsi gunung berapi. Gunung meletus atau erupsi adalah peristiwa pelepasan materi dari dalam perut bumi, seperti lava, gas, dan abu vulkanik. Fenomena ini seringkali terjadi pada gunung api yang masih aktif. Letusan gunung berapi merupakan proses alam yang kompleks dan memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan. Proses meletusnya gunung berapi dimulai dari magma yang berada di dalam perut bumi. Karena adanya tekanan yang sangat kuat, magma tersebut berusaha mencari jalan keluar melalui celah-celah di kerak bumi. Seiring waktu, tekanan dari magma terus meningkat. Apabila celah tersebut sudah tidak mampu menahan tekanan, maka akan terjadi letusan. Setelah letusan pertama, biasanya akan diikuti oleh letusan-letusan susulan. Letusan gunung berapi memang berbahaya, tetapi di sisi lain, tanah yang terkena abu vulkanik akan menjadi sangat subur. Oleh karena itu, di sekitar gunung berapi banyak terdapat lahan pertanian yang subur. Tugas 1. Analisis struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum ada di paragraf pertama. Karena paragraf pertama memiliki pernyataan tentang terjadinya fenomena alam. Yang kedua, deretan penjelas ada di paragraf kedua. Karena memiliki penjelasan sumber fakta. Yang ketiga, interpretasi ada di paragraf ketiga. Karena memiliki kesimpulan dan ulasan penulis yang tepat. Tugas kedua, analisis kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, analisis fakta. A. Karena, B. Apabila, C. Maka. Konjungsi kronologis. A. Dimulai dari, B. Setelah. 3. Atau benda yang merujuk pada fenomena. A. Gunung berapi, B. Erupsi, C. lava. Yang keempat, kata kerja atau presentasi. A. Dimulai, B. diikuti. Oke, sudah. Itu hasil presentasi dari kelompok keempat. Silakan teman-teman yang ada di belakang untuk menanggapinya. Monggo. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil pekerja dari kelompok 4 sudah sangat bagus dan jelas. Ya. Hasil presentasi kelompok 4 itu sudah bagus karena struktur teksnya juga sudah lengkap. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada interpretasi. Di samping itu juga kaidah bahasa atau struktur bahasanya juga sudah ditulis. Makanya nanti jika ada teman yang ada di belakang perlu bukti. Mana buktinya konjungsi kausalitas? Bisa tanyakan kepada teman yang ada di belakang. Jadi benar atau tidak dia menuliskan, benar atau tidak ada buktinya di dalam teks. Untuk kelompok keempat kita berikan betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok yang selanjutnya ya silakan perhatikan di depan. Ya,
kelompok kedua. Silakan sampaikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan juga merupakan salah satu siklus air di bumi yang tidak dapat dipisahkan. Hujan menjadi karena adanya proses pengeluaran air di permukaan bumi yang kemudian berubah menjadi awan dan air menurun ke bumi dalam bentuk sedikit air. Proses ini sangat penting bagi kelangsungan hidup di bumi, terutama bagi ekosistem dan makhluk. Proses terjadinya hujan diawali dengan naiknya air dari permukaan bumi baik dari sungai, danau maupun lautan. Akibat penyerapan oleh panas matahari. Proses ini disebut evaporasi. Air yang telah menguap akan naik dan berkumpul di atmosfer hingga membentuk uap air. Uap air yang naik ke atmosfer kemudian mengalami proses kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air yang kecil atau es. Titik-titik air ini selanjutnya akan membentuk awan. Setelah awan terbentuk, uap air terus berkumpul di dalam awan sehingga awan tersebut semakin padat dan berat. Akibatnya titik-titik air yang ada di dalam awan menjadi semakin besar. Jika awan tersebut tidak mampu menampung titik-titik air yang semakin berat, maka titik-titik air tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini dikenal dengan presipitasi. Dengan demikian, hujan merupakan proses alami yang melibatkan siklus air secara terus-menerus. Proses ini membantu menjaga keseimbangan alam dan menyediakan air bersih untuk makhluk hidup. Menjaga lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan melestarikan hujan merupakan salah satu cara agar siklus hujan tetap berjalan. Menganalisis struktur vegetasi. Pernyataan umum pada paragraf 1. Hujan adalah peristiwa alam yang selalu terjadi di sekitar peristiwa. Proses ini penting bagi kelangsungan hidup. Deretan penjelas ada di paragraf 2 dan 3. Hujan diawali dengan naiknya air dari permukaan bumi, baik dari sungai, danau maupun lautan, akibat penguapan oleh panasnya matahari. Investasi ada di paragraf 4. Hujan merupakan proses alami yang melibatkan siklus air secara terus-menerus. Proses ini membantu menjaga keseimbangan alam dan menyediakan air bersih, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan melestarikan hutan. Konjungsi sebab akibat. Karena akibat sehingga. Konjungsi kronologis. Kemudian setelah selanjutnya, kata benda yang menunjuk pada fenomena hujan, siklus air dan atmosfer. Kata kerja pasif disebut linear dan dapat dipisahkan. Demikian hasil kerja kelompok dari kelompok kedua. Silakan teman yang ada di belakang atau kelompok yang ada di belakang untuk menanggapinya, apakah sudah bagus atau kurang lengkap ataupun perlu bukti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin berpendapat bahwa hasil laporan dari kelompok 2 sudah bagus dan sangat lengkap. Dan izinkan kami untuk bertanya, apa saja perbedaan
kronologisnya. Ya, silakan. Konstruksi kronologis adalah kemudian, setelah, dan selanjutnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini. Bagaimana jawabannya? Puas? Kelompok pertama. Jadi kelompok yang kedua juga sudah bagus penyampaiannya, bahwa struktur teks itu sudah dijelaskan juga, sudah diketahui ada 3 struktur teks. Di samping itu juga ada kaidah kebahasaan atau struktur kebahasaannya itu juga sudah dituliskan. Terus bagi kelompok nanti yang menanggapi, kalau masih merasa kurang yakin dengan jawaban atau hasil presentasi teman kalian, bisa minta buktinya. Jadi buktinya di mana? Di paragraf keberapa? Di kalimat keberapa? Jadi biar kita yakin bahwa itu ada di dalam teks. Paham? Oke. Silakan kita akan simak kelompok yang selanjutnya. Ya. Silakan kelompok pertama. Masya Kelompok Allah. 1. Kita berikan aplaus dulu. Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD kami. Proses terjadinya hujan. Hujan adalah peristiwa alam yang selalu terjadi di setiap musim. Hujan juga merupakan salah satu siklus air di bumi yang tidak dapat dipisahkan. Hujan terjadi karena adanya proses penguapan air di permukaan bumi yang kemudian berubah menjadi awan dan akhirnya turun kembali ke bumi dalam bentuk titik-titik air. Proses ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bumi, terutama bagi keberlangsungan ekosistem dan makhluk hidup. Proses terjadinya hujan diawali dengan naiknya air dari permukaan bumi, baik dari sungai, danau maupun lautan. Akibat penguapan air proses ini disebut sebagai evaporasi. Air yang telah menguap naik dan berkumpul di atmosfer hingga membentuk uap air. Uap air yang naik ke atmosfer kemudian mengalami proses kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air yang sangat kecil atau es. Titik-titik air ini selanjutnya akan menjadi awan. Setelah awan terbentuk, uap air terus berkumpul dalam awan sehingga awan tersebut semakin padat dan berat. Akibat titik-titik air yang ada di dalam awan menjadi semakin besar. Jika awan tersebut tidak mampu menampung titik air yang semakin berat, maka titik air tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini dikenal dengan presipitasi. Dengan demikian, hujan merupakan proses alami yang melibatkan siklus air secara terus-menerus. Proses ini membantu menjaga keseimbangan alam dan menyediakan air bersih untuk semua makhluk hidup, menjaga lingkungan seperti tidak membuang sembarangan dan melestarikan hutan, merupakan salah satu cara agar siklus hujan tetap berjalan normal. Tugas pertama, menganalisis struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Karena paragraf pertama menjelaskan tentang pernyataan umum yang memperkenalkan fenomena hujan secara
berfungsi sebagai kesimpulan atau tanggapan seorang penulis. Tugas kedua, analisis keberasaan teks eksplanasi, konjungsi, sebab akibat, karena akibat sehingga, konjungsi kronologis, kemudian setelah selanjutnya. Kata benda yang menunjuk pada fenomena, siklus air, awan dan atmosfer. Kata kerja, verbal disebut, dikenal, dikisahkan. Oke. Demikian hasil dari kerja kelompok 1. Ada yang menanggapi? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin berpendapat untuk kelompok 1 bahwasanya sudah bagus dan sangat lengkap. Dan izinkan kami bertanya, proses terjadinya hujan diawali dengan Proses terjadinya hujan. proses terjadinya hujan diawali dengan naiknya air dari permukaan bumi, baik dari sungai, danau maupun lautan. Kemudian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya Bapak ingin komentari bahwa struktur teks eksplanasi untuk kelompok pertama itu sudah lengkap bahwa benar. Pernyataan umum itu ada di paragraf pertama dan deretan menjelas yang di dalamnya itu berisi mengenai konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis itu ada di paragraf kedua dan ketiga, benar. Dan interpretasi itu ada di paragraf keempat. Nah, jadi itu sudah benar disampaikan oleh kelompok pertama. Sedangkan yang ditanyakan di kelompok yang belakang atau kelompok kedua itu berhubungan dengan konjungsi kronologis. Karena kronologis itu berhubungan dengan proses terjadinya sebuah fenomena. Jadi kelompok pertama itu tadi menjelaskan konjungsi kronologis, karena di situ pasti akan menjelaskan proses terjadinya hujan. Nah, itu. Tapi secara global kelompok pertama sudah menjelaskan dengan baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok pertama. Ya, terima kasih kepada kelompok pertama. Kita lanjutkan kepada kelompok yang selanjutnya. Silakan perhatikan. Ya, kelompok ke-5. Silakan. Kelompok 5 berjalan terus, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami punya menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang analisis struktur dan kaidah keberasaan dengan materi kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang paling serius di dunia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ini adalah fenomena yang memiliki banyak dimensi, mulai dari kurangnya pendapatan, ketidakmampuan mengakses pendidikan, hingga ketidaksetaraan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemiskinan terjadi akibat
banyak faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat upah. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah seringkali menyebabkan seorang tidak memiliki keterampilan yang memadai. Faktor lain yang berperan adalah ketidakstabilan politik, konflik, dan bencana alam yang dapat merusak infrastruktur ekonomi. Akibatnya, masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik. Program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak kemiskinan. Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik. Tugas kedua, analisis kebahasaan teks eksplanasi. 1. Konjungsi sebab akibat. 1. Akibat dan menyebabkan. 2. Konjungsi kronologis. Tidak ditemukan dalam teks. 3. Kata benda yang merujuk pada fenomena. 1. Kemiskinan. 2. Lapangan kerja. 3. Pendidikan. 4. Kata kerja verbal pasif. Pertama, didefinisikan. Kedua, terjadi. Itu hasil dari kerja kelompok ke-5. Silakan kepada teman yang ada di belakang untuk menanggapi kepada teman kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memberi pendapat untuk kelompok 5. Ya, silakan. LKPD dari kelompok 5 sudah bagus dan sudah sangat jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hasil dari presentasi kelompok 5 menurut kelompok 6 itu sudah bagus. Sependapat pada yang lain? Ya. Oke, jadi untuk struktur teksnya juga tadi sudah. Jadi paragraf pertama itu penyalam, deretan jelas di paragraf kedua, dan paragraf ketiga itu tentang prestasi. Yang ada di kelompok 6 juga sama. Oke, jadi benar, kita berikan aplaus kepada. Silakan pada kelompok 5. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelompok yang terakhir sebagai penutup, yaitu kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik teks eksplanasi. Kemiskinan masalah sosial yang kompleks. Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang paling serius di dunia. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang atau keluarga tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ini adalah fenomena yang memiliki banyak dimensi, mulai dari kurangnya pendapatan, ketidakmampuan mengakses pendidikan, hingga ketidakkesetaraan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemiskinan terjadi akibat banyak faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat upah. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah
rendah seringkali menyebabkan seseorang tidak memiliki keterampilan yang memadai. Faktor lain yang berperan adalah ketidakstabilan politik, konflik, dan bencana alam yang dapat merusak infrastruktur ekonomi. Akibatnya, masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik, seperti program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak kemiskinan. Tugas 1. Analisis struktur teks eksplanasi. Setelah membaca teks di atas, apabila pernyataan umum berada di paragraf ke-1. Penjelasan singkatnya adalah kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang paling serius di dunia. Pernyataan penjelas berada di paragraf kedua. Penjelasan singkatnya kemiskinan terjadi akibat faktor yang saling berkaitan, salah satunya kurangnya lapangan pekerjaan. Interpretasi berada di paragraf ketiga. Penjelasan singkatnya adalah, oleh karena itu, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik seperti program peningkatan pendidikan. Tugas 2. Analisis kebahasaan teks eksplanasi. 1. Konjungsi sebab akibat. A. Akibat. B. Menyebabkan. 2. Konjungsi kronologis. A. Tidak ditemukan dalam teks. 3. Kata benda yang merujuk pada fenomena. A. Kemiskinan. B. Masalah sosial. C. Lapangan pekerjaan. 4. Kata kerja pasif. A. Didefinisikan. B. Terjadi. Oke. Ini hasil dari kerja kelompok terakhir atau kelompok 6. Ada yang menanggapi? Silakan. Ya, ditanggapi oleh kelompok ke-5. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memberi pendapat untuk kelompok 6. Presentasi kelompok 6 sudah sangat bagus, jelas. Dan kami ingin bertanya tentang apa saja yang dapat mengurangi dampak kemiskinan. Oke. Pertanyaan apa saja yang mengurangi dampak kemiskinan? Ya. Yang mengurangi Yang dapat mengurangi dampak kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik, seperti program-program pemerintah yang berfokus pada peningkatan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan jaring program sosial menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak kemiskinan. Oke. Bisa diterima? Nomor 5? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Jadi kelompok ke-6 sama halnya dengan kelompok ke-5, bahwa struktur teksnya itu sudah lengkap, kaidah kebahasaannya itu juga sudah lengkap, hanya saja sama seperti kelompok ke-5, konjungsi kronologis itu tidak ditemukan, dan itu memang benar. Jadi semua kelompok menyampaikan hasil presentasinya dari kelompok pertama sampai kelompok ke-6. Jadi perlu kita ingat bahwa pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa saja? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memiliki struktur. Strukturnya itu ada berapa? 3. Apa saja? Sebutkan. Sedangkan untuk struktur kebahasaan, kaidah bahasanya itu pertama Oke, jadi ada 4 kaidah bahasaan atau struktur bahasaan, dan itu benar. Bahwa kita nanti kalau dihadapkan pada teks eksplanasi lagi, kita mampu memahami apa sih struktur teksnya. Itu jelas ada 3. Terus kita ketika dihadapkan pada teks eksplanasi, kita
mampu untuk menganalisa kaidah kebahasan atau struktur kebahasan teks bahwa ada 4 atau ada 3 sesuai dengan yang ada di teks. Bisa? Bisa. Semua untuk pembelajaran hari ini? Bisa. Alhamdulillah. Jadi kita akan lanjut di pertemuan di selanjutnya. Akan tetapi Bapak berikan sebuah tugas. Silakan cari teks eksplanasi baik nanti di perpustakaan ataupun di lab yang ada di lantai kedua untuk mencari teks eksplanasi dan analisis struktur teksnya dan kaidah kebahasannya. Itu tugas mandiri. Jadi silakan kalian nanti carikan teksnya, analisis strukturnya dan kaidah kebahasannya. Paham? Oke, jadi itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri pertemuan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.